Belum diabetes tapi udah ke arah sana. Nah, ini cara balikinnya. Halo teman-teman, saya Dr. Erta dari Klinikera. Kalau kamu merasa kayaknya saya belum sakit tapi pola hidupnya udah agak-agak ngeri, video ini cocok deh buat kamu. Jangan lupa ya follow akun ini supaya tetap lewat di beranda kamu. Ada satu ilmu yang mungkin satu kali menyelamatkan masa depanmu. Tonton sampai habis karena banyak orang baru sadar setelah jalannya itu udah terlalu jauh. Saya sering bertemu pasien yang bilang, "Dok, saya belum diabetes kok." Betul, belum. Tapi ketika dicek, kadar gula darahnya udah naik, lingkar perutnya bertambah, dan aktivitas fisiknya itu hampir nol. Nah, ini yang disebut sebagai fase abu-abu. Belum sakit, tapi juga tidak benar-benar sehat. Dan justru di fase inilah, perubahan itu paling efektif dilakukan. Tubuh manusia itu jujur ya, dia selalu memberi sinyal. Hanya saja seringkali kita abaikan. Mudah lelah, ngantuk setelah makan, berat badan naik pelan-pelan, itu bukan tanda usia semata. Itu sinyal metabolisme itu mulai kewalahan. Kalau sinyal ini ditanggapi dengan baik, arahnya bisa dibalik. Kalau diabaikan, tubuh akan cari jalan sendiri dan biasanya jalannya itu tidak nyaman. Salah satu langkah paling berdampak adalah mengatur ulang hubungan kita dengan makanan. Bukan melarang, tapi memahami. Makan itu bukan cuma soal rasa, tapi fungsi. Ketika setiap hari tubuh itu dibanjiri karbohidrat sederhana tanpa ada jeda, sistem pengaturan gula darah itu akan dipaksa kerja lembur. Lama-lama dia protes dengan caranya sendiri. Aktivitas fisik itu seringkali dianggap opsional, padahal sebenarnya adalah kebutuhan dasar. Otot adalah tempat parkirnya gula darah. Semakin jarang dipakai, semakin penuh darahnya. Bergerak rutin itu seperti membuka lahan parkir baru, sehingga gula darah tidak numpuk di jalan utama. Banyak orang menunggu motivasi besar untuk berubah. Padahal perubahan metabolik itu tidak butuh drama. Dia butuh kebiasaan. Jalan kaki, naik tangga, berdiri lebih sering. Semuanya itu terlihat kecil, tapi efeknya itu akumulatif. Tubuh lebih suka konsistensi daripada kejutan. Tidur juga seringkali dikorbankan demi pekerjaan dan hiburan. Padahal saat tidur, tubuh itu memperbaiki sistem hormonal. Kurang tidur membuat tubuh lebih kebal terhadap insulin. Artinya, meskipun makannya sama, hasilnya bisa berbeda hanya karena jam tidurnya berantakan. Stres juga memainkan peranan yang besar. Pikiran yang tidak pernah istirahat membuat tubuh harus dalam mode waspada. Dalam mode ini, gula darah itu cenderung naik. Bukan karena kamu makan lebih banyak, tapi karena tubuh itu mengira sedang dalam kondisi darurat. Minuman manis adalah jebakan yang paling halus. Banyak orang merasa udah makan sehat, tapi lupa menghitung apa yang diminum. Gula cair masuknya cepat, keluarnya lama. Efeknya ke metabolisme sering diremehkan karena tidak terasa kenyang. Pemeriksaan kesehatan berkala itu bukan cuma untuk cari penyakit, tapi memastikan arah kamu udah benar atau belum. Dengan